Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat semuanya, salam damai sejahtera, selalu diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan dilimpahkan rezeki. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita spesial ya dari Mbak Uci. Kalau saya mendengar cerita dari Mbak Uci, benar-benar saya merasakan kalau seandainya di posisi Mbak Uci ini, nggak bisa dibayangkan gimana merindingnya saat itu ya. Dan kali ini Mbak Uci mengirimkan cerita lagi, dan masih ada lagi ya cerita Mbak Uci ini. Benar-benar the best lah cerita Mbak Uci ini. Tapi sebelum ke cerita Mbak Uci ini, saya ingatkan ya, untuk sedulur semua yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya. Klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk komentarnya. Dan yang di Spotify, jangan lupa untuk follow Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita langsung ke ceritanya ya, dari Nyonya Uci. Masih ingat semua ya dengan Mbak Uci ini. Beliau bekerja di pulau paling timur, paling ujung timur Indonesia ya. Cukup jauh sih kalau dari Jawa ini. Kejadiannya malam itu sepulang kerja saat menuju ke tempat kos ya, Mbak Uci ini melihat sepasang suami istri itu sedang berdiri di depan Hotel Marina. Dan mereka ini seperti menunggu jemputan. Nah, letak Hotel Marina ini kebetulan posisinya kan di samping apotik tempat Mbak Uci bekerja ini. Karena melihat mereka sepasang ini lagi malam-malam ya, malam-malam kok menunggu jemputan sampai jam segini belum datang, Mbak Uci pun penasaran dan mencoba mendekati pasangan suami istri ini. Setelah dekat, ditanya-tanya, ternyata beliau berdua ini adalah pasien yang kebetulan tadinya itu berobat di dokter tempatnya Mbak Uci bekerja ini. Sebut saja namanya Bapak dan Ibu Darto ya, pasangan suami istri ini. Mbak Uci pun akhirnya bertanya, karena sudah jam 11 malam ya, kok masih belum pulang? Maaf Pak, apakah Bapak Ibu menunggu jemputan? Mboten Bu, saya nunggu taksi kok mboten wonten sing lewat nggih, jawab bapak tadi. Loh Pak, taksi kan cuma sampai jam 7 malam saja. Bapak tinggal di mana? Tanya Mbak Uci lagi. Kami tinggal di SP 40 Bu, jawab bapak lagi. Ya Allah, jauhnya. Di kota apa nggak ada saudara atau kenalan gitu? Mboten wonten Bu, jawabnya. Dan kelihatan bener bahwa mereka berdua ini sudah kecapean sebenarnya. Mbak Uci pun merasa kasihan dengan mereka ini dan menawarkan bantuan karena kasihan ya, untuk sementara menginap di tempat kosnya saja. Karena memang kebetulan tempat kos Mbak Uci ini kan ada 2 kamar tidur. Jadi kalau seandainya mereka nginap, itu bisa menempati 1 kamar sendiri karena Mbak Uci kan memang sendirian di sana. Ternyata mereka menolak tawaran Mbak Uci ini. Katanya nggak enak hati katanya. Dan Mbak Uci pun mencoba menjelaskan karena sudah larut malam begini, gimana cari taksinya, lawang sudah nggak ada taksi lagi yang lewat. Dan Mbak Uci pun coba menjelaskan mereka bahwa sulit gitu loh untuk kalau mau pulang malam ini. Tapi beliau ini tetap bersikukuh menolak. Akhirnya ya sudahlah, Mbak Uci coba tawarkan untuk memakai mobil rental. Beliau bilang nggak punya cukup uang untuk bayar sewa mobil rental. Karena kasihan,
Ya akhirnya Mbak Oci ya sudah, biar saya yang sewa mobilnya, kata Mbak Oci. Beliau berdua pun saling menatap dan seperti sungkan mendapat tawaran Mbak Oci seperti itu. Tanpa pikir panjang, Mbak Oci pun mencobalah kontak ke nomor sewa mobil rental. Tapi dicoba telepon beberapa kali, itu nggak ada yang ngangkat. Akhirnya ya sudahlah, Mbak Oci pun mengalai untuk menyeberang jalan, mendatangi langsung rental mobil tersebut yang memang kebetulan ada di seberangnya apotek. Ternyata begitu sampai di rental mobil tersebut, itu suasana sepi. Cobalah dibangunkan sama Mbak Cici ya, ada seseorang yang tidur di situ dan tanya apa ada yang kosong. Ternyata masnya jawab kalau malam ini semua sudah pada pulang dan nggak ada yang shift untuk sewa malam. Mendengar jawaban itu, Mbak Oci pun balik lagi untuk menemui bapak dan ibu tersebut dan jelaskan kalau di rental mobil itu juga kosong, nggak ada mobil yang disewakan. Dan Mbak Oci pun mencoba menyampaikan lagi itikat baiknya untuk daripada nggak bisa pulang, tetap menginap saja dulu di tempat kosnya Mbak Oci. Tetapi lagi-lagi beliau berdua ini menolak. Mendapat penolakan seperti itu, Mbak Oci pun bingung sampai terdiam sesaat antara kasihan dan bingung. Kasihan karena mereka bersikukuh nggak mau nginep di tempatnya Mbak Oci dan bingung mereka ini pulangnya bagaimana. Kalau memang nggak ada mobil rental aja nggak ada, apalagi nyari angkutan umum ya atau istilahnya taksi ya. Karena Mbak Oci juga nggak tega ya membiarkan, nggak mungkin ditinggalkan sendirian lah mereka berdua. Akhirnya Mbak Oci pun dengan berat hati atau bagaimana ya menawarkan ke beliaunya, bagaimana kalau saya antar pulang Pak, tapi saya tanya dulu ke Pak Dokter apakah mobilnya malam ini ada dipakai untuk visit ke rumah sakit atau enggak. Kemudian Mbak Cici pun bergegaslah masuk kembali ke apotek untuk minta izin meminjam mobilnya. Dan ternyata diiyakan sama Pak Dokter. Singkat cerita, jadilah Mbak Oci ini mengantar bapak ibu tadi ke lokasi. Sebenarnya perasaan Mbak Oci pun ketar-ketir karena Mbak Oci belum pernah pergi ke lokasi pada malam hari. Kalau siang sih pernah ke sana ya, kalau hari Minggu pagi lah sampai siang untuk sekedar refreshing ya, makan jagung bakar atau bakso sambil lihat suasana persawahan yang bikin hatinya Mbak Oci ini sejuk. Tapi ya mau gimana lagi, akhirnya persiapan, bismillah, pelan-pelan Mbak Oci bawa mobil sambil sesekali ngobrol sama beliau berdua ini untuk menghilangkan kesunyian dan rasa was-wasnya Mbak Oci di hatinya ini. Melewati Libra atau lingkaran Brawijaya itu ya, itu masih aman-aman aja. Lurus belok ke arah Jalan Pemuda sudah sangat sepi. Melewati Jalan Sultan Syahrir itu mulai gelap. Masuk kawasan Jalan Kudamati, hati Mbak Oci pun mulai ciut. Gelap, takut kalau tiba-tiba ada orang mabuk memalak mereka atau melempari mobil yang mereka kendari dengan batu karena ini adalah daerah rawan. Tapi alhamdulillah katanya Mbak Oci aman. Keluar dari daerah Kudamati, jalanan itu makin gelap. Hanya lampu jauh dari mobil aja yang menerangi jalanan ya. Sedangkan kanan kiri orang-orang sana kan menyebutnya hutan. Sungguh hatinya Mbak Oci itu mulai dak-dikduk. Bu, nyetirnya hati-hati ya, pesan Ibu Darto. Iya Bu, jawab Mbak Oci sambil terus fokus ke depan. Belum pernah ke sini kah Bu, tanya Pak Darto. Sering sih Pak,
Cuma di hari Minggu saja, itu pun pagi atau siang. Kalau malam ya baru kali ini aja, katanya Mbak Uci. Banyak berdoa ya Bu, biar kita selamat sampai rumah. Bu Dato pun mengingatkan Mbak Uci. Iya Bu, padahal di hati Mbak Uci ya, dari berangkat tadi tuh nggak pernah lepas dari baca doa. Karena jujur saja katanya Mbak Uci itu takut juga. Sambil ngobrol-ngobrol, sampailah mereka di ujung jembatan PWW. Mbak Uci pun membunyikan klakson 3 kali sambil terus membaca doa-doa ya. Suasana di mobil waktu itu hening katanya Mbak Uci. Masing-masing itu sibuk membaca doa dalam hati. Dan alhamdulillah mereka pun bisa melewatinya dengan aman. Meski berasa angin yang berembus tuh kelewat kencang katanya Mbak Uci. Serasa mobilnya itu mau terbang dan jatuh ke sungai saking kencengnya anginnya. Karena memang di bawah jembatan TWW ini kan sungai. Dan akhirnya sampailah mereka di rumah Bu Darto. Karena sudah larut malam ya, Mbak Uci pun langsung pamit untuk kembali ke kota. Dan nggak bisa singgah ke rumahnya Bu Darto tersebut. Dan beliaunya pun paham, karena ini memang kan sudah tengah malam ya. Lah, saat kembali ke kota, entah karena sendirian atau gimana ya, detak jantungnya Mbak Uci ini semakin kencang. Dan keringat dingin pun mulai keluar. Perut ini rasanya mulai keluar ya, itu adalah penggambaran ya. Perut ini rasanya mulas antara pengen pipis atau buang air besar. Sungguh, karena sekarang Mbak Uci adalah sendirian menembus jalanan sepi dan gelap. Yang dimana kanan kirinya itu adalah hutan dan hanya diterangi sama lampu mobil saja di perjalanannya ini. Mbak Uci tetap Mbak Uci berusaha tenang lah. Dan berusaha supaya tidak panik. Dan pada waktu nyetir sendirian, Mbak Uci ini sampai nggak berani melihat ke kaca spion tengah. Karena Mbak Uci sudah merasakan bulu kuduknya itu sudah mulai merinding. Karena sendirian ya, Mbak Uci pun berani membawa mobilnya ini lebih kencang. Gelap dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Masih aman sih. Tapi gak lama kemudian dari jauh samar-samar Mbak Uci melihat bayangan kokoh jembatan TWW ini. Dan Mbak Uci pun makin keras membaca doa-doa. Tapi gak tahu degup jantungnya Mbak Uci ini makin kencang saja. Bulu kuduk pun mulai tambah berdiri lagi. Seluruh badannya Mbak Uci ini katanya sudah nggak nyaman lah. Rasanya itu pengen menangis karena rasa takut yang makin mencekam. Semakin dekat beberapa meter, Mbak Uci pun seperti pada waktu berangkat ya, itu membunyikan klakson dan terus bergumam dengan doa-doa. Sampai tiba-tiba saat sampai di tengah jembatan, tiba-tiba dari atas jembatan tuh ada seperti rambut hitam panjang itu menampar kaca depan mobilnya yang dikendarai Mbak Uci ini. Beruak gitu ya. Mbak Uci langsung kaget. Ya Allah, apa itu? Ya Allah, tolong lindungi saya. Mbak Uci berteriak ya sekuat ya saking kagetnya ya. Mbak Uci ini sampai terlonjak dan mobilnya itu oleng ke kiri hampir menabrak pagar jembatan. Dan rambut itu yang ada di di atasnya di kacanya itu bergoyang ke kanan dan ke kiri seolah-olah ingin menutupi seluruh kaca depan untuk pandangan Mbak Uci. Lah, untungnya Mbak Uci itu sigap dengan cepat menginjak rem. Dengan tangan gemetar, Mbak Uci ini tekan klakson sekuat-kuatnya. Dan setelah itu, untungnya rambut itu tiba-tiba menghilang. Dan Mbak Uci pun begitu menghilangnya rambut itu ya,
dengan sekuat tenaga sambil menangis ketakutan dan badan yang gemetar hebat, itu tancap gas membawa lari mobilnya dengan sekencang-kencangnya tanpa berhenti membunyikan klakson, itu sambil berteriak menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Hingga ketika Mbak Uci sampai di pertigaan Jalan Pemuda, itu harusnya kan Mbak Uci ini belok ke kanan karena memang lebih dekat. Tapi Mbak Uci ini belok ke kiri memutar lebih jauh sampai di Jalan Ahmad Yani. Dan Mbak Uci pun berhenti sebentar ya untuk menenangkan dirinya. Karena di daerah situ masih ada beberapa warung makan yang buka. Makanya Mbak Uci langsung berhenti di situ untuk menenangkan dirinya. Sampai lebih kurang 10 menit ya Mbak Uci ini menenangkan diri. Dan setelah merasa lebih tenang, Mbak Uci pun pelan-pelan kembali ke apotik untuk mengembalikan mobilnya. Begitu sampai Mbak Uci kan turun langsung ngecek mobilnya ya dengan kejadian yang dialami pada kejadian tadi. Setelah dicek ternyata lampu belakang sebelah kirinya itu pecah. Padahal Mbak Uci merasa tidak menabrak apa-apa. Setelah mengecek semuanya, Mbak Uci pun bersandar sebentar di mobilnya. Dalam hatinya Mbak Uci, andai tadi tidak pergi, mungkin nggak mengalami hal ini. Karena tadi di dalam apotek sebelum berangkat, Mbak Uci ini coba melempar koin untuk memastikan berangkat atau tidak sesuai gambar yang dipilih. Katanya Mbak Uci ini memang kebiasaan buruknya kebiasaan buruk Mbak Uci ya. Kalau Mbak Uci lagi ragu dalam posisi yang mendadak untuk memilih, biasanya Mbak Uci ini melemparkan koin untuk meyakinkan dirinya sendiri. Koin yang dipilih itu kalau kebetulan arah koin yang dipilih itu terbuka, dia akan jalan. Dan pada waktu mau berangkat tadi kan melempar koinnya, ternyata pada waktu melempar koin, gambar yang di atas yang terlihat adalah bukan yang dipilih sama Mbak Uci. Tapi Mbak Uci tetap aja berangkat karena apa? Nggak tega melihat pasangan suami istri tadi sudah malam segini nggak bisa pulang. Tapi ya sudahlah. Tapi yang pasti niatnya kan baik ya Mbak Uci ini. Niatnya baik untuk membantu yang lain. Itu tadi cerita dari Mbak Uci ya. Karena niat baik kan selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terjadi sama Mbak Uci ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Dan ditunggu, masih ada beberapa cerita dari Mbak Uci ini yang harusnya dikirim ke Dongeng Tengah Malam untuk hiburan buat kalian semua. Tapi sebenarnya kalau dibilang hiburan itu berarti kalau memang ini hiburan berarti kita suka melihat orang yang ketakutan ya. Atau kita sendiri merasa takut juga apabila di posisi Mbak Uci ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Uci atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita berikutnya. Dan juga nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Dan terima kasih juga untuk komentar-komentarnya ya. Walaupun hanya sekedar hai itu sangat berarti bagi Pak D ya untuk komentarnya. Monggo saya tunggu komentar-komentar dari para sedulur semua setelah mendengar cerita dari Pak Uci ini khususnya ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi untuk yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Terus yang di Spotify, monggo di follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.